Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menghentikan siaran TV analog atau analog switch off pada 2 November 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika mengapresiasi atas kinerja seluruh pihak yang telah menjalankan peralihan siaran televisi analog ke siaran TV digital dengan tepat waktu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memberhentikan siaran TV analog untuk wilayah Jabodetabek pada tanggal 2 November 2022. Penghentian siaran analog tersebut ditandai dengan penekanan tombol besar pada acara hitung mundur di kantor Kementerian Kominfo yang dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Penyiaran Indonesia Pusat Agung Supriyo, pimpinan lembaga penyelenggara multiplexing, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. 3, 2, 1, silakan. Hingga saat ini secara nasional ada 220 titik termasuk di Jabodetabek yang sudah melakukan analog switch off, sehingga tersisa 292 daerah yang belum melaksanakan peralihan ke siaran TV digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan pelaksanaan ASO benar-benar memperhatikan kesiapan wilayah. Pelaksanaan analog switch off ini ya agar betul-betul memperhatikan kesiapan wilayah-wilayah semuanya. Ya, agar memperhatikan betul-betul agar analog switch off itu bisa berjalan dengan baik secara nasional. Ya. Sehingga setelah ini tentu kami menyusun mulainya dari wilayah-wilayah mana. Apakah nanti mulai dari ibu kota provinsi atau mulai dari wilayah-wilayah periferal ya di luar yang kosong, yang sedikit, itu sedang kita susun semuanya. Sehingga nanti secara teknis, ini betul-betul pertimbangan teknis ya. Ini hanya pertimbangan teknis. Kalau regulasinya kan sudah jelas regulasinya. Tapi secara teknis pemanfaatan reuse spektrum frekuensi, memperhatikan kesiapan wilayah, infrastruktur sudah semuanya. Dan kesiapan perangkat peralatan masyarakat, yaitu set-top box bagi masyarakat. Nah ini kita akan lakukan dengan baik, sehingga nanti analog switch off per wilayah itu bisa berlangsung dengan baik juga. Berdasarkan hasil monitoring tim yang ada di posko bersama Balai Monitoring Jakarta dan Tangerang menyebutkan, pada saat penghentian siaran analog per pukul 23.59 tanggal 2 November dini hari, menemukan bahwa dari 25 televisi siaran analog masih terdapat 5 stasiun televisi yang masih menyiarkan melalui sinyal analog. Merespon hal tersebut, Johnny G. Plate meminta kerjasama kepada pejabat dan tim lapangan terkait untuk melakukan diskusi hingga pendekatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Menurutnya, ini semua demi kepentingan semua pihak termasuk industri. Dan saya minta kepada pejabat-pejabat yang terkait yang berwenang, termasuk tim-tim lapangan, untuk melakukan diskusi, pembicaraan, pendekatan yang baik dan menyelesaikannya dengan baik. Karena ini demi kepentingan industri kita, industri pertelevisian nasional kita, dan demi kepentingan layanan bagi masyarakat kita. Nothing is personal. Selain itu, Menko Polhukam menyebutkan pemerintah meminta kepada seluruh TV swasta penyelenggara multiplexing untuk segera memenuhi komitmen penyediaan STB bagi rumah tangga miskin. Penghentian siaran TV analog akan diterapkan di wilayah penyiaran yang telah siap secara teknis
Untuk itu, dalam kaitan ini, pemerintah meminta sekali lagi kepada seluruh TV swasta penyelenggara multiplexing untuk segera memenuhi komitmen penyediaan STB bagi rumah tangga miskin. Saya meyakini penghentian siaran TV analog akan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tanpa menimbulkan gejolak dan kegaduhan di tengah masyarakat. Keberhasilan penghentian siaran TV analog di Jabodetabek akan menjadi benchmark bagi penghentian TV analog di wilayah-wilayah penyiaran lain di Indonesia yang siap secara teknis. Sementara itu, Direktur Geriantika Kurnia menyebutkan pemerintah telah membagikan 1,2 juta set-top box. Pemerintah juga menyediakan posko untuk mendata warga yang berhak mendapatkan set-top box. Nah, kenapa kita harus buka posko di Jabodetabek? Tadi kan pembagiannya nggak sampai 100%, 98,8%. Khawatirnya pada saat dibagikan, mereka nggak ada di rumah. Jadi, dibukalah posko. Kalau nggak salah ada press release dari Kominfo. Ada 6 titik sama ada aplikasi cek bantuan set-top box. Jadi masyarakat yang memang sudah terdaftar tinggal masukin NIK-nya, mereka bisa ke posko atau orang kita bisa datang ke rumah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Forum International Business 20 yang merupakan bagian dari pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 dikabarkan akan menghadirkan pendiri Tesla sekaligus CEO baru Twitter, Elon Musk. Selain Elon Musk, di forum tersebut juga akan dihadiri oleh Tony Blair dan juga Alan Job. CEO Tesla, Elon Musk, dijadwalkan akan menjadi pembicara dalam forum B20 Summit pada 13 hingga 14 November yang merupakan rangkaian dari KTT G20 di Bali. Dalam akun Instagram The B20 Summit, Elon Musk akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi bertajuk Navigating Future Disruption of Global Technological Innovation. Sebagai informasi, B20 atau Business 20 adalah forum resmi G20 yang melibatkan komunitas bisnis global. B20 sendiri lebih dikenal sebagai forum dialog antara komunitas bisnis global. Selain Elon Musk, di sesi lain, pembicara dalam forum B20 antara lain Tony Blair, pendiri sekaligus ketua eksekutif Tony Blair Institute for Global Change, lalu CEO Unilever Alan Job, dan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu. Dalam forum B20, selain Elon Musk, akan dihadiri pula Anindya Bakri, Chairman of Supervisory Board, Kadin Indonesia, CEO and President Director PT Bakri & Brothers, yang juga akan bersama Elon Musk untuk menjadi pembicara dalam sesi tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan produk senyawa perusak ginjal masuk ke Indonesia. Bahan baku yang dimaksud oleh BPOM bernama propilen glikol dan juga polietilena glikol. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Lukito dalam rapat kerja Komisi 9 DPR Republik Indonesia di Gedung Parlemen pada Rabu 2 November menyebut terdapat celah distribusi produk senyawa kimia penyebab kasus gagal ginjal akut masuk ke pasar farmasi di Indonesia. Kepala BPOM Penny menyebut masuknya bahan baku penyebab gagal ginjal akut tidak melalui pengawasan BPOM. Produsen obat sebut Penny harus mengantongi sertifikat cara pembuatan obat dari BPOM Republik Indonesia. Bahan baku pharmaceutical grade memiliki harga yang lebih mahal ketimbang industrial grade karena harus melewati mekanisme purifikasi tingkat tinggi di bawah BPOM. Penny mengatakan bahan baku propilen glikol dan polietilena glikol merupakan senyawa pelarut umum yang digunakan dalam industri pangan, kosmetik, tekstil, dan juga farmasi. Gap yang sudah kami temukan adalah satu, bahwa bahan baku masuk ke Indonesia atau bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi masuk tidak melalui pengawasan Badan POM. Namun khusus untuk pelarut PG dan PEG ini, propilen glikol dan polietilen glikol ini masuk tidak melalui SKI Badan POM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, apa istilahnya? Non-lartas, non-larangan dan pembatasan. Jadi tidak melalui surat keterangan impor dari Badan POM, artinya Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan ke mutu dan keamanannya pada saat masuk ke Indonesia.
Hal inilah yang menjadi sebab BPOM tidak dapat mengawasi mutu dan keamanan bahan baku tersebut saat masuk ke Indonesia. Produk PG dan PEG bagi farmasi wajib memenuhi standar baku mutu dengan ambang batas takaran aman maksimal 0,1 mg. Kandungan PG dan PEG yang melampaui ambang batas takaran aman disinyalir memicu senyawa perusak ginjal etilen glikol dan dietilen glikol. Atas penemuan ini, PENI telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait agar izin distribusi senyawa pelarut PG dan PEG harus melalui SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan. Gap itulah yang dimanfaatkan kemudian oleh para penjahat yang memanfaatkan ya, dan memang ada indikasi kemudian dalam penelusuran kami kemudian bersama kepolisian untuk menelusur sampai ke pihak importir, kemudian distributor dari bahan pelarut ini sampai ke industri farmasi yang kami temukan telah melakukan pelanggaran. Itu ada indikasi memang ada kesengajaan dalam penggunaan atau perubahan dari sumber bahan baku yang tidak dilaporkan ya. Dalam peraturannya di cara produksi obat yang baik ataupun juga izin edar yang kami berikan sudah ada ketentuan bahwa apabila akan melakukan perubahan bahan baku harus melaporkan ke Badan POM dan tentunya ada izin yang harus dikeluarkan dulu oleh Badan POM dan itu tidak dilakukan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut proyek LRT akan selesai pada Juni 2023. Menteri Perhubungan juga membuka opsi perpanjang rute Light Rail Transit Jakarta dari Velodrome ke Manggarai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar LRT terhubung ke Stasiun Manggarai. Menhub menegaskan Stasiun Manggarai sejatinya memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta. Stasiun Manggarai dianggap memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat dan jauh. Perpanjangan jalur lintasan LRT Jakarta akan bermuara di stasiun Velodrome Rawamangun ke Stasiun Manggarai. Dengan demikian diharapkan lalu lintas penumpang keluar kota maupun bandara akan naik. Penyambungan rute tersebut Menhub dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta 2 November 2022 akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum pembangunan fase ketiga stasiun Duku Atas. Di Central Station, jarak jauh dan semua jarak dekat melalui Manggarai, termasuk ke bandara. Jadi kalau ada bangkitan lalu lintas tambahan dari Velodrome menuju ke titik Manggarai, maka jumlah penumpang yang akan naik untuk keluar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya, mereka yang dari bandara ke Manggarai bisa ke Duku Atas menjadi tahap ketiga. Karena sudah ada kereta yang lain. Ya. Jadi yang ke Halim nanti, jadi dalam waktu dekat ini akan dibuat yang Velodrome ke Manggarai. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.